Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah, sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, kita masih berada di dalam suasana bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini kita akan membahas puasa. Kalau kita bicara tentang puasa, kita tidak pernah terlepas bicara masalah hati. Karena sesungguhnya puasa itu menjaga hati. Kenapa hati harus dijaga? Karena sebenarnya hati ini tempat yang suci, yang disebut Baitullah, harus kita jaga, bukan sebaliknya. Bagaimana mungkin kita menyembah Allah, merasa bahwa kita ini bertuhan, sementara kita mengotori rumahnya. Sekali lagi saudara, ketika kita berbicara tentang puasa, maka kita tidak terlepas bicara tentang hati. Itulah sebabnya puasa itu diartikan menjaga diri dari hal-hal yang bisa mengotori hati. Saudara, hati ini bukan milik kita, tapi milik Allah, harus kita jaga. Sekali lagi, puasa harus kita bisa menjaga hati, bukan menjaga, memperhatikan orang lain, orang yang tidak puasa. Kalau misalnya ada orang yang tidak puasa, tidak perlu dimarah-marahin, tidak perlu ditegur, tidak penting semua itu. Karena kita puasa, mereka tidak puasa. Apalagi saya perhatikan, kasihan orang yang berjualan, warungnya dihancur. Itu artinya kita tidak bisa menjaga, kita tidak puasa. Jadi hati-hati saudara berpuasa.
Kalau puasanya orang-orang tasawuf, saya pernah mendengar dari kakek saya, dia itu di dalam kelambu, dia tidak ingin kemana-mana. Begitu hati-hatinya, karena berbahaya. Kalau kita bisa menjaga mata kita, pendengaran kita, ucapan kita, perbuatan kita, itu artinya kita menjaga hati. Kita berpuasa. Puasa itu sebenarnya tidak sekedar 1 bulan, tapi selamanya. Jaga hati. Jangan kau nodai. Itu ada nyanyiannya. Lebih jauh lagi, ketika kita berbicara tentang ibadah, dan semua ibadah itu bertujuan menjaga hati. Karena hati adalah Baitullah. Subhanallah. Seperti misalnya sholat, sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita sholat tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar itu, tidak berguna sholat itu. Ketika kita tidak bisa menjaga perbuatan keji dan mungkar, itu artinya kita tidak bisa menjaga hati, tidak bisa menjaga rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita puasa lancar sehari semalam, bahkan tidak makan, tidak minum, tetapi ngomong sana sini, menceritakan orang lain, menghibah, memfitnah, mencaci. Puasa tidak berguna apa-apa. Begitu juga sholat. Sholat sepanjang hidupnya tidak bisa menjaga hatinya. Banyak sekali orang-orang melakukan ritual seperti sholat, tidak pernah putus tahajud, sunnah-sunnahnya, seumur hidup tidak pernah alpah namanya sholat 5 waktu, tapi mencaci, menfitnah, menghina, lancar terus-menerus. Apa sebab? Karena menganggap sholat itu hanyalah sekedar kewajiban. Setelah selesai sholat, sudah selesai. Tidak bisa menjaga sholatnya. Sekali lagi saudara, jaga hati. Karena tujuan semua ibadah itu adalah menjaga hati. Menjaga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tujuan ibadah haji. Saya pernah menjelaskan di suatu konten, kuasailah hatimu. Itulah ibadah haji yang sesungguhnya. Percuma naik buang-buang uang.
tapi tidak bisa menjaga hatinya, tidak bisa menguasai hatinya. Ka'bah yang di Mekah itu sebenarnya simbol daripada hati. Itulah sebabnya Ka'bah itu disebut Baitullah. Ini Baitullah. Sekali lagi saudara, ketika kita sedang berpuasa, jaga diri, jaga hati. Ketika ada orang yang di luar sana tidak puasa, di samping kiri kanan kita, biarkan saja. Memang dia tidak puasa. Kita ini sedang berpuasa harus bisa menjaga, jangan sampai menyakiti orang lain. Jaga hati, barang siapa yang bisa menjaga hatinya, insya Allah dia bisa menjaga hati semua orang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.